Halo semuanya, ketemu lagi barengan dengan saya Ayu Cornelia di kesempatan Cheers sore hari ini. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kali ini saya akan berbagi terkait dengan cara untuk meningkatkan soft kompetensi. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati sama-sama. Yang pertama adalah kita harus sensitif dan responsif terhadap perubahan atau adaptability. Ya, kita harus bisa memiliki kemampuan untuk terus mau belajar hal baru ya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan di tempat kita bekerja atau tempat organisasi kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah self-efficacy ya. Apakah itu self-efficacy? Yaitu keyakinan yang kita miliki terhadap kemampuan kita sendiri ya. Terutama kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas sampai selesai tentunya. Nah, seseorang dengan self-efficacy yang tinggi, biasanya seseorang itu yakin bahwa dia bisa bekerja dengan baik, kemudian cenderung memandang tugas-tugas yang sulit itu sebagai suatu tantangan yang harus diselesaikan, bukan sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya. Yang ketiga adalah problem solving. Nah, terkait dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa ternyata kemampuan problem solving ini adalah salah satu yang dicari dan hampir semua pekerjaan memerlukan keahlian tersebut, ya. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, ya. Kemudian problem solving ini tentunya melibatkan beberapa analisis situasi dan juga mengaplikasikan pemikiran kritis untuk bisa menyelesaikan masalah dan memutuskan aksi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah berpikir kritis dan kreatif. Nah, nyambung yang tadi juga nih ya, bahwa sahabat CNC ketika kita berpikir kritis dan kreatif, maka kita akan mendapatkan beberapa poin-poin item untuk discussion, untuk untuk kesimpulan dan juga apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menemukan inovasi-inovasi yang penting untuk pekerjaan kita ataupun tugas-tugas kita. Selanjutnya yang kelima adalah komunikasi efektif sahabat CNC. Jadi memang kemampuan mengekspresikan diri dengan cara yang jelas dan juga positif baik dalam tulisan maupun lisan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah dalam menyampaikan suatu pesan tentunya menggunakan kata-kata yang jelas sehingga bisa diterima dengan jelas dan ringkas. Selanjutnya adalah networking, yaitu kemampuan networking akan membantu seseorang dalam mengembangkan dan meningkatkan keahliannya. Tentunya harus tetap yang relevan ya, yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun tugas yang kita laksanakan. Dan untuk itu tentunya dikaitkan dengan resep 5W1H yang pernah saya bagikan beberapa saat yang lalu ya. 5W1H, why, what, who, when, where, dan juga how. Itu adalah resep mutlak untuk seorang PR, seorang marketing, atau kita semua yang bekerja di bidang komunikasi. Nah, sahabat CNC, sekarang saya akan masuk kepada beberapa hal strategi yang kita perlukan untuk bisa menghadapi revolusi industri 4.0. Apakah itu? Yang pertama adalah meningkatkan SDM perusahaan, kemudian yang kedua adalah menerapkan teknologi digital, dan yang ketiga terus-menerus melakukan inovasi, dan yang keempat adalah memperluas networking. Nah, sekarang saya akan bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi adalah meningkatkan SDM perusahaan ataupun dari sisi kita sendiri. Karena memang di revolusi industri itu sangat dekat dengan digital, maka kita juga harus digital friendly, ya kita juga harus terus melakukan inovasi. Nah, sumber daya manusia adalah aspek yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Sumber daya yang berkualitas tentunya akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru ataupun cara-cara baru yang diterapkan untuk bisa menghadapi kompetitor ya. Jadi salah satunya adalah SDM itu luar biasa. Yang kedua adalah teknologi digital, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang teknologi digital ini sangat membantu kita ya, dari sisi kecepatan pekerjaan, kemudian juga kita coba untuk bisa menghemat waktu tentunya karena teknologi digital sangat membantu komunikasi. Yang ketiga adalah inovasi, yaitu tips menghadapi era disrupsi seperti ini. Memang kita harus selalu ada inovasi yang selalu kita rencanakan untuk melakukan inovasi ya. Nah, karena memang inovasi itu perlu kita lakukan untuk mempertahankan pasar, sahabat CNC kita tetap ada di market gitu ya. Karena apa? Karena ketika perusahaan lengah dan telat melakukan inovasi, maka kita bisa bersaing dengan kompetitor yang mereka jauh lebih inovatif. Nah, itu makanya perlu lebih waspada. Yang terakhir adalah memperluas networking, karena memang ketika kita bekerja di ranah digital seperti ini, memang kita harus selalu ada networking ya. Masih ingat ya, di edisi Cheers yang lalu saya sempat bahas juga terkait dengan digital
networking di era digital gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Salah satunya adalah kita harus open minded ya, kita harus bisa menerima semua perbedaan, mengapresiasi semua perbedaan dan lain sebagainya. Ya, sahabat CNC, itu tadi yang sudah saya sharing terkait dengan meningkatkan soft kompetensi. Akhir-akhir ini di Jogja panas banget, bagaimana di kota Anda. Nah, ini juga membutuhkan kemampuan soft kompetensi ataupun soft skill dan juga kecerdasan emosi. Nah, ini mungkin perlu saya bahas nanti suatu hari nanti, di mana kita harus bisa beradaptasi dengan hit yang memang sekarang sedang ada di dunia global ini. Namun bagaimanapun juga kita tetap harus produktif tentunya. Oke, semoga bermanfaat apa tips yang sudah saya berikan untuk Anda tadi, dan saya ucapkan semoga sukses dan juga sehat selalu tentunya. Stay healthy, stay safe, and stay tuned. Cheers, bye.